yang saya cek masih ada kekeliruan. Kemudian juga saya evaluasi juga bahwa rekan-rekan masih banyak yang ada yang belum memahami alur proses pengadaan. Jadi rekan-rekan mohon selalu memantau di Sibaja. Jika sudah mengusulkan paket, itu harus memantau sendiri sampai sejauh mana proses itu dilaksanakan. Nah, jika proses itu berada di pengguna, berarti proses itu harus dilaksanakan oleh pengguna. Misalkan usulan sudah ke Bu WR, kemudian dari Bu WR sudah ke Bagren, nah kemudian dari Bagren ke tim HPS. Nah, biasanya di sini banyak sekali ya pada saat menyusun RAB keliru, sehingga tim HPS harus mengklarifikasi ya RAB yang sudah diusulkan, sehingga paket itu akan dikembalikan ke pengguna. Nah, pengguna itu harus sering memantau prosesnya. Jika ada paket itu kembali ke pengguna, itu berarti harus ada yang diperbaiki, ya, diperbaiki. Nah, dicek di informasinya di chatnya itu apa yang harus diperbaiki. Nah, setelah diperbaiki, misalkan RAB-nya ada yang salah, itu tidak perlu diusulkan ke Bu WR lagi, ya. Jadi setelah usulan perbaikan RAB atau HPS, perbaikan RAB, itu usulan langsung ke tim HPS. Jadi tidak lagi diusulkan ke Wakil Bu WR ya. Jadi langsung usulan itu adalah ke tim HPS. Itu. Jadi rekan-rekan mohon dipahami alur prosesnya. Ini banyak yang masih belum paham. Jadi banyak yang menganggap kalau sudah proses ke Bu WR sudah selesai. Belum. Jadi tetap dipantau proses pengadaannya. Jika proses itu dikembalikan ke pengguna, berarti ada sesuatu yang keliru dan harus diperbaiki. Nah, jika ada yang harus diperbaiki dan sudah diperbaiki, itu dilihat siapa yang mengirim, ya. Jadi dikembalikan lagi ke tim pengirim. Biasanya tim pengirimnya bisa dari Bagren, maka paket itu langsung dikirim lagi ke Bagren. Tidak perlu meminta persetujuan dari Bu WR2 seperti itu. Nah, jadi yang mungkin yang saya tangkap masih ada beberapa yang belum memahami alur gitu ya. Jadi alurnya itu harus kita pantau. Dan teman-teman sendiri juga saya harapkan sudah menggunakan Telegram ya. Karena jika ada informasi ya, jika ada informasi yang ada informasi terkait dengan paket pengadaan tersebut kembali ke rekan-rekan operator di fakultas, itu akan masuk notifnya melalui Telegram. Jadi saya harapkan teman-teman di sini sudah menggunakan Telegram. Nah, itu. Nah, kemudian ada lagi adalah jadi masih terkait dengan di fakultas. Setelah paket itu disetujui oleh HPS, kemudian dikembalikan lagi ke fakultas, dilanjutkan ke fakultas, ke PPK fakultas, untuk pengadaan yang di bawah 50 ya. Jadi untuk pengadaan yang di bawah 50, setelah HPS itu disetujui, maka PPK fakultas di sini adalah dekan ya, itu harus menandatangani HPS secara digital, secara sistem. Mungkin nanti saya akan demokan ya bagaimana cara untuk tanda tangan digital oleh PPK fakultas ya untuk pengadaan di bawah 50. Nah, untuk proses pencairan juga di sini ya teman-teman di fakultas itu perlu melengkapi dokumen secara soft copy dan hard copy ya.
Yang soft copy itu diupload melalui sistem, yang hard copy itu sama dengan sebelumnya, itu akan dikirimkan ke bagian keuangan, ya. Jadi kita jalan dua, yaitu secara soft file yang nanti akan diupload ke dalam sistem, dan juga hard copy tetap dikirimkan ke bagian keuangan untuk proses pencairan. Nah, ini yang saya evaluasi dari teman-teman di tingkat operatornya di fakultas, ya. Nah, mungkin nanti kita diskusi terkait dengan evaluasi yang sudah saya buat ini. Jadi ada 6 ya, 6 evaluasi yang mungkin kita bisa diskusikan, kita sharing. Ini ada kendalanya di mana, sehingga teman-teman bisa lancar, bisa memahami proses alur dari si baja ini. Mungkin kita langsung ke diskusi saja ya, karena ini sebelum nanti di-share oleh Mas Sony ya, untuk bagaimana cara membuat RAB di fakultas yang sesuai dengan di pusat, sehingga pada saat proses pembuatan HPS bisa lebih cepat. Mungkin kita diskusi dulu untuk 6 item ini. Mungkin teman-teman di fakultas bisa menanggapi kira-kira kesulitannya di mana sehingga proses ini bisa diperbaiki. Mungkin silahkan ada yang memberi masukan, apakah ada yang dari proses ini yang perlu diperbaiki. Mungkin ada masukan? Monggo teman-teman, mungkin ada masukan. Ini dari tadi yang saya sharekan itu adalah hasil evaluasi kami. Masih ada beberapa yang salah dalam penulisan. Oke. Izin bertanya juga ini untuk pengguna si baja, apakah otomatis juga sebagai staf PPK ya? Izin bertanya. Bapak bisa menjawab via chat atau raise hand dulu, monggo. Ya. Izin, apakah teman-teman operator si baja ini juga sebagai staf PPK ya? FKG tidak, Pak. FKG tidak ya? Mungkin yang lainnya? Pertanian tidak, Pak. Pertanian tidak. Terus? Oke. Farmasi tidak. Farmasi berarti beda ya, operator pengguna dengan staf PPK beda ya? Karena begini, untuk paket yang sudah diusulkan dan yang tinggal dibuatkan kontrak dan pelaksanaan itu dilakukan oleh staf PPK biasanya. Nah, juga perlu di sini ada user sebagai staf PPK yang nanti melengkapi dokumen pengadaan sampai proses pencairan. Oke, atau kita data dulu aja, mungkin yang teman-teman yang merangkap sebagai staf PPK ada nggak? Atau langsung kita kasih linknya aja Mas Asep buat daftar ya. Saya kirimkan aja ya.
Oke, Mas Nopan, mungkin bisa dibuatkan link ya untuk teman-teman yang merangkap staf PPK yang nanti tugasnya adalah melengkapi dokumen pengadaan dan proses pencairan gitu. Mohon izin, mungkin nggak hanya yang merangkap, tapi semuanya aja kita minta Oh iya, boleh, ngisi boleh. user begitu. Biar nanti kita tinggal seleksi aja di user kan, begitu aja kan. Oke, siap Mas Untuk Nopan. Oke. Oke. Oke, terima kasih Mas Nopan. Mungkin nanti kita buatkan link ya. Mohon bantuannya rekan-rekan di fakultas ya, untuk menyampaikan ke staf PPK-nya untuk mendaftar di link itu sehingga kita bisa bisa memasukkan ke dalam sistem Sibaja ini. Karena proses pembuatan kontrak, kemudian BST sampai proses pencairan itu yang dilakukan oleh staf PPK. Sudah ada linknya sepertinya, izin Mas Nopan ya. sudah kami share. Ya, ada di chat ya. Mohon izin tuh di chat sudah di-share sama Mas Nopan. Jadi link mohon bantuannya ya, mohon bantuannya rekan-rekan operator atau pengguna Sibaja untuk menyampaikan ke staf PPK di masing-masing fakultas untuk mendaftarkan akunnya di situ ya. Nah, selanjutnya mungkin silakan ada yang mungkin bisa kita diskusikan. Mohon bertanya ini Mas Asep, ini tadi diinformasikan bahwa pengadaan di bawah 50 juta itu PPK-nya dari fakultas tanda tangan secara digital, nggih? Ya, betul betul. Saya dapat infonya bahwa pengadaan itu sudah sampai mana, selesai sampai mana, itu dapat informasinya dari mana? Informasinya. Ya, Ibu bisa lihat di sistem, mungkin saya share ya Bu ya. Mungkin saya share screen ya. Izin Mas Nopan, mungkin saya share Sibajanya ya. Bentar. Oke. Izin saya share, mungkin rekan-rekan bisa melihat ini. Ya, bisa dilihat ya teman-teman, rekan-rekan. Nah, rekan-rekan setelah rekan-rekan itu mengusulkan paket ya, jadi nah rekan-rekan, jika rekan-rekan mengusul paket ya, yang pertama rekan-rekan bisa melihat di dashboard ini adalah posisi paket ya. Jadi posisi paket rekan-rekan bisa melihat bahwa yang masih draft di sini ada 19 ya. Kemudian masih ada di WR2 ada 5 paket ya. Kemudian dari tim teknis perencanaan ada 13 paket. Kemudian dari tim HPS ada 24 paket. Kemudian di PPK unit kerja ada PPK universitas ya, ada 6 paket. Nah, ini sekarang banyak ya, posisi di PPK unit kerja ada 20 paket. Nah, rekan-rekan bisa melihat paketnya rekan-rekan sekalian, itu bisa diklik di menu paket ini, PBJ. Nah, lihatnya di ini, di kolom proses. Nah, rekan-rekan bisa lihat di sini, kolom proses. Kolom proses ini akan berisi informasi proses saat ini ada di mana. Nah, kalau masih di proses pengguna, berarti masih di pengguna, dengan prosesnya usulan. Berarti masih draft ini. Nah, jadi, misalkan ini ya, ini nomor 8 nih di ID ini, ID 1070. Ini posisi paketnya ada di tim HPS. Nih, ada di tim HPS. Berarti masih dikerjakan oleh tim HPS. Ya. Kita lihat yang ada yang sudah di unit kerja kembali. Nah, ini ya. Ada juga ini ya di nomor, nah ini ya, nomor 11. Mungkin rekan-rekan bisa lihat. Ini pengadaan bola-bola ya, bola-bola trotoar double way ya. Ini prosesnya sudah penyusunan dokumen kontrak. Nah, ini dilakukan oleh PPK unit kerja. Nah, jika teman-teman melihat paket ini sudah ada di PPK unit kerja, berarti proses itu sudah bisa dilakukan oleh PPK unit kerja fakultas.
untuk pengadaan yang di bawah 50 ya. Jadi pengadaan di bawah 50, teman-teman bisa melihat di proses, kemudian nah di sini penyusunan dokumen kontrak. Kemudian di sini ada PPK unit kerja. Nah, berarti proses pengadaan barang jasa saat ini adalah berada di fakultas ya, untuk di bawah 50. Berarti prosesnya sudah di PPK fakultas yaitu dekan. Nah, karena dekan tidak mungkin melakukan ini sendiri, ya, dekan cukup hanya menandatangani secara digital HPS saja. Untuk proses pelaksanaan dan lain-lain biasanya ada staf PPK yang melaksanakan. Nah, sehingga saya tadi menyampaikan apakah rekan-rekan merangkap sebagai staf PPK dan ternyata tidak ya. Berarti rekan-rekan hanya mengusulkan. Sehingga prosesnya untuk proses pelaksanaannya itu adalah ada di staf PPK. Nah, nanti staf PPK itu bisa login ya. Saya izin mungkin menggunakan PPK unit kerja ya. Seperti ini ya. Nah, PPK misalkan ini saya login sebagai PPK unit kerja di fakultas. Nah, nanti di PPK unit kerja itu akan melihat paket yang masuk di PPK unit kerja yang siap dilaksanakan. Berarti sudah disetujui oleh tim HPS, oleh Bu Wakil Rektor 2 dan tim Bagren sudah disetujui dan proses sudah bisa dilaksanakan ya. Proses pelaksanaan pengadaan sudah dilaksanakan. Nah, nanti PPK itu harus menandatangani secara digital HPS-nya. Itu dengan klik proses ya. Izin ini cukup ada lambat. Belum muncul. Kontak nggak? Nah ini sudah masuk ya. Nanti PPK unit kerja itu akan menandatangani HPS. Nah nanti PPK akan ngecek ini HPS-nya. HPS-nya dicek, kemudian di assign HPS. Nah yang assign HPS itu dilakukan oleh PPK sendiri, tidak diwakilkan oleh yang lain. Nah, yang staf PPK itu akan melengkapi kalau sudah ditandatangani HPS-nya, sudah bisa melaksanakan proses pelaksanaan pengadaan ya, yang di bawah 50 tadi di fakultas. Sudah bisa proses pelaksanaan pengadaan, kemudian melakukan serah terima barang kalau sudah diterima barang, kemudian melengkapi dokumen pencairan ya, dilengkapi dokumen pencairan seperti ada SPK-nya, ada BAST-nya, ada company profilnya, itu dilengkapi, secara soft file itu diupload ke dalam sistem, dan secara hard copy itu diserahkan ke bagian keuangan kantor pusat. Baru diproses, diarahkan ke, kalau sudah selesai, maka diarahkan kalau prosesnya BAST di BAST ya. Jadi nanti PPK akan selalu mengupdate proses pelaksanaan pengadaannya. Mungkin bukan PPK ya, nanti ada stafnya yang akan melakukan proses ini. Jadi PPK cukup menandatangani assign HPS ini. Ya, seperti itu. Mungkin itu Ibu. Jadi Ibu bisa cek langsung di daftar PBJ tadi, kemudian prosesnya ada di mana gitu.
Oke, terima kasih. Sementara itu dulu, nanti kalau ada apa-apa lagi saya tanya kalau kurang jelas, nggih, Mas Asep. Oke, siap. Oke. Mas Asep, kampus Iya. Bondoso bertanya. Oke, Mas, ya, Mas, gimana? Untuk yang pengadaan di bawah 50 tadi, yang barusan dengan jelaskan itu, sebelum untuk SPK di berkasnya itu nanti juga ada penawaran dari penyedia, gitu. Gimana, Mas? Gimana? Sebelum ditandatangani? Yang setelah HPS itu kan sudah ditandatangani. Kemudian kita ke penyedia untuk bikinkan penawaran gitu, dari penyedia. Ini ditandatangani secara digital atau Digital. ini, Mas? Oh, digital, ya. Berarti Digital. kalau sudah selesai ditandatangani, bisa langsung proses penawaran minta pelaksanaannya kan pelaksanaan di bawah 50 diserahkan sepenuhnya ke fakultas, Mas, ya. Sudah bisa langsung dilaksanakan, Mas. Jadi dilaksanakan proses pelaksanaan pengadaannya. Minta ke penyedia harganya, kemudian dilaksanakan proses pengadaannya sampai terima barang. Ya, dibuatkan SPK-nya dulu, Mas. Iya. SPK-nya. Ya, maksud saya itu penawarannya itu, Mas Asep. Minta penawaran dulu dari penyedia, kemudian dibuatkan SPK, Mas. Nah, setelah SPK-nya jadi, nanti kan barang datang ya, Mas, ya. Barang datang, kemudian dibuatkan BAST, ya. Nah, baru dilengkapi dokumennya itu untuk pencairan ke bagian keuangan, Mas. Gitu, Mas. Ya, matur suwun, Mas Asep. Oke. Nah, mungkin izin ini ada Mas Sony ya. Kita teman-teman saya cek kemarin masih ada yang keliru dalam membuat RAB. Mungkin izin Mas Sony bisa menyampaikan kendala-kendalanya, permasalahannya kenapa masih ada teman-teman di fakultas, di unit kerja itu dalam menyusun RAB kurang tepat ya, sehingga proses HPS-nya agak lama. Mungkin kita buat satu kesamaan persepsi bagaimana cara membuat RAB yang benar sehingga di tim HPS akan lebih mudah gitu ya. Mungkin izin Mas Sony, silahkan mungkin bisa memberikan masukan ke teman-teman operator dalam menyusun RAB. Oh, pakai share screen. Oke, siap. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai HPS barang. Jadi di usulan-usulan yang sudah masuk diisi baca itu sebenarnya sudah banyak yang benar. Cuman ada sedikit yang kurang rinci untuk menginput diisi bacanya. Jadi saya langsung kasih contoh paket. Bentar, ini mana tadi? Ini mana sih bacanya? Pakai dulu nanti di. Oh enggak, ada akses point. Nah, di sini ada paket pengadaan bahan ASPO ini, langsung saya kasih contoh ya Ibu Bapak. Jadi di sini ketika HPS itu mau mereview kan langsung masuk ke RAB nih. Nah, di sini ini kan yang menginputkan ke aplikasi si baca itu kan user. Nah, di sini ada satu kasus user itu entah kenapa
apa nggak mau ribet atau gimana, jadi langsung dibunyikan satu paket. Nah, padahal di sini itu ada nomor 1 kabel, nomor 2 ada konektor, dan nomor 2, nomor 3 ada ini. Jadi kalau seperti ini kan kita nge-reviewnya gimana gitu kan. Jadi dimohon nanti untuk rak-nya dijadikan satu-satu. Jadi satu kabel FO berapa meter persegi atau berapa roll. Terus dibuat lagi nomor 2 konektor RJ45 berapa pak seperti itu dan lain-lain. Nah, kalau seperti ini kan kita agak bukannya apa ya, kita nge-reviewnya agak susah seperti itu. Jadi kalau bisa punya paket seperti ini kan gimana kita nge-reviewnya seperti itu. Jadi untuk Bapak Ibu merinci beberapa item di sini. Nah, terutama ini di bagian referensi. Nah, untuk per itemnya nanti dimohon referensinya juga diinputkan juga, baik itu dari online shop atau dari e-purchasing maupun dari penyedia. Kalau memang dari penyedia langsung ditulis CV-nya apa, CV apa gitu. Nah, kalau dari online shop nanti dimohon untuk harga satuannya ini itu jangan copy paste dari online shopnya untuk masukkan ke RAB. Jadi dari harga online shopnya bisa langsung ditambahkan 20% dari harga yang tertera di online shop. Jadi langsung dimasukkan harga satuan dan di situ sudah ditambahkan 20% untuk PPN dan lain-lain seperti itu. Jadi biar nggak bolak-balik di situ. Jadi kan di sini karena sudah ada catatan harga sudah pajak dan overhead. Jadi masih ada beberapa unit kerja yang untuk harga satuannya itu copy paste dari harga yang ada di online shop. Nah, jadi untuk dari harga online shop itu bisa ditambahkan 20% untuk mencantumkan harga satuan. Nah, begitupun dari e-purchasing. Nah, dari e-purchasing itu memang benar harga itu sudah dari LKPP. Cuma di situ bedanya ada ongkir. Nah, untuk space ongkir juga bisa ditambahkan 20% dari harga yang tertera di e-purchasing. Jadi nantinya nggak bolak-balik gitu. Bu, ini ternyata pagunya kurang, Pak ini ternyata harganya sudah sekian seperti itu. Jadi untuk efisiensi waktu lah, Bu. Jadi kalau seperti ini kan juga kita harus merinci, terus kita harus tanya kembalikan ke lagi user gimana ini referensinya siapa, terus ininya gimana gitu kan, Bu. Jadi mohon nanti untuk kedepannya lebih dirinci lagi dan harga satuan yang tertera ini sudah ditambahkan PPN dan overhead seperti itu. Nah, kalau untuk konstruksi mungkin nanti Mas Ferry yang bisa menjelaskan item-item apa saja yang harus dimasukkan ke RAB, biasanya pemeliharaan. Nah, di pemeliharaan itu juga banyak yang bunyinya satu paket. Nah, seperti itu. Jadi mungkin ini Mas Ferry ya yang bisa lebih detail untuk rinciannya seperti apa untuk pemeliharaan. Jadi user itu kadangkala hanya mintanya satu paket untuk pemeliharaan A, satu paket nilainya sekian. Jadi kita juga nge-reviewnya susah seperti itu. Mungkin dari itu ada pertanyaan atau sudah cukup dimengerti? Silakan mungkin rekan-rekan yang masih belum paham dalam pembuatan RAB bisa langsung aja tanya ke Mas Sony bagaimana. Mas Dodi? Suaranya Mas. Suaranya hilang, Mas. Belum ada suaranya Mas Dodi, mungkin di sama.
Sudah dibuka tapi nggak ada suaranya Mas Dodi. Nggak dimut sama dia udah. Mana? Oh iya, Mas Dodi. Belum ada suaranya. Oke. Di chat aja Mas, di chat, bisa di chat lewat chat mungkin. Oke. Mungkin di chat aja Mas Dodi. Oke, nggak apa-apa. Mungkin, Sudah saya kirim. nah, ada Mas. Ya Mas, gimana Mas? Mungkin kendalanya apa Mas? Ini begini Mas, apa dari FMIPA pengadaan pemasangan WiFi ya, itu kan kita sudah kirim. Setelah itu kita dapat dari tim HPS-nya itu untuk membedakan mana bahan habis pakai dan belanja modal. Padahal di situ sudah saya list satu persatu antara kabel, terus switch underground sama konektor itu sudah saya list satu-satu. Mungkin ada perbaikan atau bagaimana? Terima kasih. Nama paketnya apa Mas? Nama paketnya pengadaan dan pemasangan WiFi. WiFi. Itu kalau di RAB-nya itu sudah saya list masing-masing. Jadi kabel antara kabel sama sudah saya list. Udah ada ya. Ini admin ada belum di ABS. Oke. Sony bisa dicek Mas Sony. Bentar, masih dicek sama Sony. Mas Topan masih ada Mas Topan? Halo? Mas Topan sudah izin ya? Oke. Ini masih dicek sama Sony. Karena kemarin yang ngirim Mas Topan ini ya, yang terkait dengan belanja barang modal sama ada Mas Sony. Oke. Ini mohon saya sampaikan juga, mungkin ini ada sedikit trouble ya dari sistem, sudah beberapa hari ini agak lambat. Jadi mohon maaf, jadi ada beberapa kasus lambat, masih kita perbaiki. Mungkin Mas Sony bisa menjelaskan yang terkait dengan dari tadi. Gini Mas Dodi, ini maksudnya Mas Dodi kan sudah dipisah-pisah nih Mas Dodi ya? Maksudnya itu dibedakan bahan dan alat itu bukan seperti ini bedanya. Jadi nantinya paket itu jadi 2 paket. Jadi ada pengadaan bahan untuk pengadaan WiFi, ada pengadaan alat untuk pengadaan WiFi. Jadi ada 2 paket Mas. Kalau di sini kan tetap jadi 1 ini. Nah, di sini kalau aku melihat sepintas, ini yang masuk di model cuma akses point doang. Sama, udah itu doang, yang lainnya bahan semua Mas. Apa di share screen Mas Sony? Di share? Kalau sudah bisa, coba Mas. Oke. Share Ya, di share, tolong di share aja Mas Sony. Ya. Oke. Ya, ya. Ini Mas, jadi ya. Nah, Masnya ini kan kalau kita lihat di sini ini kebanyakannya bahan semua. Kecuali akses point-nya itu kan modal, Mas. Ya. Ya, itu Mas, error ya.
Nah, jadi untuk nama paketnya di situ bisa dirubah menjadi pengadaan bahan pemasangan WiFi untuk yang nomor 1 sampai nomor 9. Pengadaan bahan ya Mas ya, pengadaan. Ya, pengadaan bahan. Nah, untuk akses poinnya sendiri itu bisa dibuat pengadaan akses poin sendiri. Kalau hanya satu langsung pengadaan akses poin gitu, langsung dibunyikan gitu aja, Mas. Oh iya ya. Nah, Paham Mas, paham. oke. Jadi maksudnya itu jadi 2 paket yang berbeda, Mas. Kalau kayak seperti ini kan tetap jadi satu paket. Seperti itu, Mas. Jadi yang Terima ini kasih, Mas akses Doni. poinnya dikeluarkan ya, Mas Dudi ya. Iya, saya keluarkan yang akses poinnya ya. Ya, saya keluarkan. Siap. Terima kasih Mas Soni, Mas Asep. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo silakan mungkin rekan-rekan yang lain yang ada masalah di dalam pembuatan paket, ada lagi nggak? Seperti yang pertama tadi untuk penamaan paket sudah ya, teman-teman bisa sepakat ya untuk penamaan paket, jangan sampai ada yang keliru lagi ya. Oke ya. Jadi yang pertama teman-teman untuk penamaan paket jangan sampai keliru. Kemudian memilih metode juga masih ada yang salah ya, nanti mungkin perbaiki. Kemudian ini ada Mas Ferry ya, Mas Ferry, izin Mas Ferry. Mas Ferry dari tim Pagren ada? Iya. Oke. Tidak ada ya, mungkin terkait dengan Sebentar Mas konstruksi Ferry ini. nggak ada suaranya Mas. Oh, Mas Ferry nggak ada suaranya. Oke. Nah, ini juga kemarin ada banyak kendala di tim konstruksi ya dalam melihat RAB dari usulan dari fakultas. Itu masih banyak yang belum seragam, dan sebetulnya sudah ada. Tadi ada Mas Novan sih ngasih usulan ada format ya untuk bagaimana membuat RAB yang untuk konstruksi. Nah, mungkin Mas Ferry punya ya Mas Ferry format untuk RAB konstruksi. Oke. Ini saya coba dulu ya, saya share tadi ada usulan dari Mas Novan. Jadi Mas Novan tadi mencoba membuat format RAB untuk konstruksi supaya, tapi saya izin dulu ke Mas Ferry, apakah sudah formatnya sudah sampai ke Mas Ferry ya? Sebentar. Ini Ferry aduh. Izin saya share nanti sebentar lagi ini. Oke, bentar Mas. Ini lagi ada trouble di suara soalnya Mas. Oke, siap Mas Ferry. Oke Mas, ini mungkin beberapa yang kami lihat di beberapa Mas Ferry, mohon maaf Mas Ferry. Mas Novan sudah koordinasi terkait dengan format RAB yang konstruksi belum ya, yang online itu Mas Ferry? Oh, belum. Oh, belum. Oke, monggo dilanjut Mas Ferry, dilanjut. Mungkin ada kendala apa di pembuatan HPS di tim konstruksi sehingga teman-teman di fakultas bisa menyesuaikan gitu loh. Jadi cepat proses pembuatan HPS-nya. Monggo Mas Ferry. Nah, ini kan begini, kami beberapa sebelumnya memang melihat ada beberapa perihal RAB itu sama kayaknya dengan
dengan ini apa namanya dengan punyanya HPS-nya alat sebetulnya. Karena ada beberapa pekerjaan yang memang melihatnya langsung dengan satu paket. Kalau dalam satu paket sebetulnya itu yang menjadi susah juga kami untuk mereview sebetulnya. Karena memang ketika pekerjaan fisik itemnya itu sebetulnya kan banyak. Jadi memang beberapa kami kembalikan ke unit kerja supaya mereka melengkapi. Karena satu poinnya kami melihat sebetulnya ketika di unit kerja mereka kan base atau dasarnya mendapatkan data itu dari beberapa pihak rekanan. Seharusnya atau penawaran dari rekanan yang diajukan ke user atau ke unit kerja. Seharusnya yang dimasukkan itu didetailkan seperti penawaran unit kerja, penawaran rekanan yang dari ke unit kerja harusnya. Atau contohnya seperti kita dulu membuat form 2A. Jadi ketika dulu kami yang di tim teknis untuk melihat form 2A itu kurang lengkap atau memang terlalu mahal, itu kami bisa mengkoreksi di sana. Sebetulnya konsepnya sama seperti form 2A, hanya kita sebetulnya sudah dimasukkan ke sistem sebetulnya. Jadi kayaknya mungkin user, ada beberapa user yang sudah benar. Maksudnya mereka masukkan sudah detail. Sebetulnya mereka sudah masukkan detail. Itu begitu kurang lebihnya. Terus mungkin penyamaan. Kita harusnya ketika membuat RAP atau membuat format harus penyamaan. Maksudnya penyamaan ketika memasukkan daripada entry satu-satu, maksudnya ke sistem harus ngetik ulang dan lain-lainnya. Di pilihan si baca kan sebetulnya ada pilihan pilihan untuk menggunakan Excel ya Mas Asep ya. Template dokumen Mas. Template dokumen. Jadi memang kayaknya template dokumen itu yang harus kita gunakan bersama. Fungsinya apa? Ketika menggunakan template dokumen, jadi di sana ada perhitungan yang harusnya diinkludkan pajak, karena di bawah itu sebetulnya sudah ada tulisannya memang sudah dengan overhead dan pajak. Ada beberapa mungkin dari unit kerja kemarin melihatnya semua satuan pekerjaan, bawahnya plus pajak 10%. Nah, kendalanya bagaimana? Kendalanya ketika nanti kami mereview item-item di atasnya, berarti kami kan harus pekerjaan ulang kami untuk menghitung pajaknya. Jadi memang harusnya masuk ke template dulu, buat RAP-nya di sana dan di RAP-nya untuk penggunaan RAP-nya, jadi sekalian dengan include dengan pajaknya. Baru kemudian diupload RAP-nya, di choose RAP. Atau ketika nanti sebetulnya ada beberapa mungkin teman-teman yang unit kerja mungkin tidak sampai spesifik terkait untuk satuan. Jadi contoh mungkin pemasangan plafon. Satuannya biasanya bahasanya kan tetap meter persegi biasanya. Atau pekerjaan lantai meter persegi. Adapun beberapa mungkin pekerjaan yang tidak spesifik. Kemarin itu contoh ini pemasangan portal. Contohnya pemasangan portal. Portal di sana langsung dihitung anggap aja sampai 12 juta. Nah ini kami yang susah dari tim teknis untuk mereviewnya susah. Bagaimana caranya kok tahu sampai 12 juta? Minimal dijabarkan. Maksudnya dijabarkan ini berapa pondasinya? Pondasinya pasti terhitung sendiri. Pipa besarnya berapa in, pipa kecilnya berapa in, dimensinya berapa. Nah itu jadi memang tidak hanya bahasanya satu portal langsung ketemu 18, 12 juta. Kami yang agak susah akhirnya ketika mereview. Itu gitu kurang lebihnya. Jadi mungkin beberapa waktu ini kayaknya kami ngumpulin ngasih dokumen ke tempatnya admin. Jadi untuk keseragaman volume kayaknya kita. Jadi itu menjadi panduan Bapak Ibu juga ketika mengisi RAP sebetulnya. Atau ketika rekanan yang sudah ngajukan ke user RAP-nya nggak lengkap, mereka dikasih panduan. Jadi seumpamanya, jadi pemasangan ini harusnya satuannya meter persegi atau meter lari atau buah atau unit. Jadi
itu menjadi solutif bersama. Dalam artian satuan itu tidak harus dijadikan semua paket, karena paket itu juga nggak bisa dijabarkan akhirnya bahasanya. Kurang lebihnya begitu. Mungkin dari Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan, mungkin bisa langsung kami jawab atau kami solusi di tim teknis kurang lebihnya. Matur nuwun. Mas Ferry, izin bertanya Mas Ferry. Ini siap Mas. Mas Ferry, ini apa namanya perlakuan antara RAB konstruksi ya, yang di bawah 50 sama yang di atas 50 gimana Mas Ferry? Apa sama apa beda Mas Ferry? Untuk usulan dari fakultas. Itu gini Mas, memang kemarin kami melihatnya ada di beberapa pengajuan sebetulnya Mas. Ketika kita mengajukan posisi PL atau di bawah 50 dan di PL, mungkin jadi permasalahannya sebetulnya melihatnya ketika itu di bawah 50 karena PPK-nya juga di mana Pak, di posisinya di kerja, PPK kerja. Nah, di unit kerja mungkin prosesnya tidak terlalu panjang, mungkin begitu. Tetapi ketika posisinya yang di atas 50 pengajuan untuk penentuan rekanan, untuk gambar, untuk survei dan lain-lainnya kan dari tim universitas, biasanya begitu. Jadi mungkin kalau yang memang di atas 50, bapak-bapak yang di unit kerja juga kesusahan untuk piro sih kurang lebihnya detailingnya dan lain-lainnya tidak mungkin diisikan. Jadi kemarin ada beberapa yang kita kasih solutif sebetulnya, kayak yang Agrut, Teknopark, yang kampus ini kemarin itu Mbak saya juga lupa dengan Mbak siapa kemarin, itu saya coba melihat kondisionalnya ketika di lapangan dibuat kisaran saja. Contoh ketika membuat bangunan atau merenovasi interior, anggap aja sudah interior bangunan kurang lebihnya berapa meter persegi, 100 meter persegi, sudah itu dikalikan dengan pengalian yang kurang lebihnya berapa sih. Jadi di RAP itu enggak perlu, untuk pengajuan unit kerja enggak perlu detail saja. Karena nanti kami sendiri yang mungkin yang mendetilkan, kami yang survei dulu, kami yang menggambar dulu, baru kami yang kondisionalnya yang ngerti berapa sih besarannya. Jadi Bapak Ibu hanya tampaknya seperti dulu, membuat RUP, berapa sih RUP-nya, kurang lebihnya 200, 150, hanya gambaran saja sebetulnya. Jadi gambaran pekerjaan itu Bapak Ibu ketika merenovasi, harapan kami tidak sampai kurang yang ditampilkan, karena nanti kekhawatiran kami ketika cuma menganggarkan hanya 80 juta, permintaan usernya banyak, pasti mengulang beberapa dokumen, nanti harus merubah RUP lagi, siru apa lagi dan lain-lain, menjadi kerja dua kali. Kalau maksud kami sebetulnya menjadi lebih enak itu anggaran bisa di top up. Kemana anggarannya di lapang kurang lebihnya kelihatannya hanya 100. Is oke, nggak masalah, buat aja 150, karena saat pengukuran, saat permintaan user dan lain-lainnya, ketika pengukuran itu masih di angka 120 atau 130 atau andai katakan hanya 100, nominal ini kan balik toh sebetulnya, balik ke unit kerja sebetulnya. Fungsinya apa? Biar tidak bolak-balik proses, untuk kami begitu. Nah, kurang lebihnya begitu Mas. Untuk yang di atas 50, insya Allah kami yang mendetailkan dari tim teknis perencanaan, insya Allah begitu. Karena kalau Bapak Ibu yang kami untuk detailkan, saya pikir kekhawatiran kami banyak miss nanti khawatirnya di dalam. Kan harus kita survei dulu, kita hitung dulu, kita buat analis dulu. Itu kayaknya begitu Mas Asep. Oke Mas Ferry.
Berarti kalau yang di bawah 50 itu unit kerja harus merinci Mas Ferry ya, merinci RAB-nya ya Mas Ferry ya. Ya, benar Mas Asep. Nah, kalau yang di atas 50 cukup mungkin pagunya berapa, nanti Ya. tim teknis dari pusat yang akan lebih merincinya gitu Mas Ferry ya. Oke, siap Mas Asep. Begitu kayaknya Mas Asep. Kalau seandainya yang di bawah 50 itu dari pengguna itu bisa minta bantuan ke penyedia nggak yang mengerjakan itu, mungkin untuk merinci, karena kan mungkin teman-teman Basic teknis ya. tidak teknis tahunya tidak begitu ya, jadi mungkin pengguna atau unit kerja itu mungkin yang di bawah 50 itu bisa minta bantuan penyedia untuk menyusun RAB-nya, apa gitu Mas Ferry ya? Apa bisa seperti itu? Nah, dari beberapa waktu lalu yang memang kami tangani beberapa yang untuk koreksi lah kurang lebih di bawah 50. Rata-rata yang sudah diajukan ke universitas, rata-rata kan sudah dengan CV Mas. Biasanya sudah dibantu dengan rekanan kayaknya. Jadi ya nggak apa-apa, yang mengerjakan kan juga rekanan sebetulnya. Mereka dimintain bantuan untuk membuat sebetulnya, untuk membuat rapnya Mas sebetulnya. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu yang membuat sendiri, mungkin secara basic teknisnya atau bangunannya mungkin belum sampai detailing. Tetapi kalau minta bantuan rekanan kan sudah spesifikasi pekerjaannya Mas. Itu kayaknya lebih enak dimintakan ke rekanannya, harusnya begitu. Terima kasih Mas Ferry. Mungkin dari teman-teman kerja, monggo terkait dengan RAB yang konstruksi ya. Mau tanya ke Mas Ferry dari Iya, Kampus monggo. Bondowoso. Siap, Om. Mas Ferry, yang untuk pekerjaan konstruksi Bondowoso kan memang juga ada itu yang satu yang sudah di RUP itu 160 juta itu. Itu untuk usulan, untuk masuk di Sibaja itu apakah kita cukup dengan usulan saja? Dengan dengan memberikan contoh gambar, maksudnya dana lokasi yang kasar lah. Tetapi kalau apakah juga dengan KAK? Karena pengetahuan kami KAK sendiri juga ada spesifikasi pekerjaan yang menuntut detailnya rapnya. Nah, sedangkan kalau kita secara di unit kerja kita minta bantuan ke rekanan, kan mekanismenya juga bukan seperti itu. Itu bagaimana Mas? Apa cukup dengan usulan saja, apa juga dengan KAK-nya itu? Karena spesifikasinya itu kan munculnya dari rapnya jenengan, setelah survei seperti itu. Oke, siap Mas. Jadi begini Mas Anang, ngapunten. Jadi memang untuk pekerjaan yang PL kami juga sebetulnya bolehlah fakultas masukkan saja nanti perkiraan ketika di KAK dan lain-lainnya, boleh hanya menampilkan perkiraan tanpa didetailkan Mas. Karena ketika nanti masih menunggu detailnya, saya pikir juga proses Sibajanya menjadi terhambat kayaknya Mas Anang. Nah, untuk proses rekanannya kami juga sebetulnya masih menunggu kebijakan pimpinan dengan siapa nanti yang harus ditunjuk oleh rekanannya. Biasanya begitu. Karena kami membuat list yang dari sirup kayaknya itu kemarin ada beberapa yang kita tunjukkan ke rekanan dengan siapa yang berkenan untuk mengerjakan. Biasanya begitu. Karena kami juga berpikirnya tidak bolak-balik survei dan kerja di lapang. Fungsinya ketika sudah ada rekanannya yang ditunjuk oleh pimpinan, kami biasanya survei dengan rekanannya sekalian. Jadi maksudnya tidak miss secara pekerjaan. Contohnya seperti jalan pemadatan Bondowoso Mas Nanang. Dulu kan itu langsung kita ketemu dengan rekanannya yang ditunjuk oleh pimpinan, kita survei bareng, kita ukur bareng. Nah itu akhirnya dari sana baru keluar rap dokumennya begitu akhirnya Mas Anang. Tapi untuk kegiatan Sibaja hanya dibuat rank saja, nggak terlalu lengkap, isuki nggak apa-apa. Hanya untuk Sibajanya berjalan dulu. Karena kelengkapan dokumen, kelengkapan rap, gambar, HP dan lain-lainnya nanti sudah larinya ke staf PPK harusnya. Jadi di poin PPK-nya nanti yang mendetilkan kembali tentang rap dan gambarnya di posisi PPK nanti kurang lebihnya begitu Mas Anang.
Kalau untuk PPK-nya sendiri di apakah berarti gini ya? Berarti KAK itu yang buat Bu KP, Bagren atau unit kerja, Mas? Kalau harusnya kalau PL yang ngajukan ya tetap unit kerja, hanya item rapnya saja nanti pekerjaannya kepinginnya bagaimana sih, dituangkan saja di rapnya, nggak usah diperinci sampai berapa nominalnya. Contoh ini kalau nggak salah yang lihat pengajuannya kan di Bondowoso pemavingan kandang. Ya, betul. Nah, jadi ketika pemavingan kandang, poin pentingnya saja, nggak perlu sampai detail. Contoh, jadi pavingnya minta ketebalan berapa sudah, T berapa, tebal berapa, K berapa, sudah perkiraannya berapa meter persegi, terus kemudian perapian, terus cut and fill tanah dan lain-lainnya, hanya item itu saja yang dimasukkan dan itu hanya gambaran kisaran di subtotal bawah saja, nggak usah diperinci ini pavingnya berapa, cut and fillnya berapa, hanya langsung jumlah bawahnya saja, berapa nominalnya 160. Nah, itu saja sebetulnya dasar kami ketika sudah masuk ke tim teknis, Cibajanya sudah terisi dari unit kerja, kami sebetulnya bisa melihat itu sudah kami ajukan untuk pekerjaan, untuk survei, untuk ajukan ke rekanan, pembuatan HPS, itu poinnya begitu Pak Sanan. Berarti itu ya Mas, ada perincian pengulangan yang dari kakak berarti ya. Jadi kakak yang kita usulkan ini berarti kan gelondongan. Gelondongan, ya gelondongan. Tanpa ada rincian yang betul-betul seperti yang setelah tim penyusunan perencanaan itu survei, kemudian kan muncul RAP, berarti kan enggak seperti itu. Setelah ada RAP itu berarti kita harus mengubah kakak lagi. Nggak perlu sudah Mas. Jadi memang ketika nanti nggak usah dirubah KAK-nya ulang atau bagaimana? Mungkin Mas Asep mungkin bisa ngasih penjelasan Mas. Ini ketika nanti sudah fix hitungannya, KAK-nya perlu direvisi atau tidak Mas? Kalau yang di KAK kan hanya usulan Mas Ferry. Jadi dari awal tadi nggak perlu Mas Ferry saya. Nggak perlu ya Mas ya. Nah, kalau KAK usulan tidak apa-apa. Nanti yang penting tidak melebihi pagunya yang sudah ditetapkan. Kan dari awal sudah ditetapkan jumlah pagunya berapa ya. Siap Mas. Nggih, matur nuwun Mas Asep. Jadi begitu Mas Anang, jadi tidak perlu kita merevisi KAK-nya, hanya bahasanya gelondongan, tapi yo nggak gelondongan tenan gitu, maksudnya kita harus contoh semuanya kita masuk ke perbaikan gedung. Jadi perbaikan apa? Anggap aja kebocoran pakai membran, pengecatan, cuma dasarnya saja Mas sebetulnya. Nanti tetap nilainya digelondong saja, oke nggak masalah. Kami yang mendetailkan nanti. Soalnya kami juga dari pimpinan itu menanyakan terus kapan survei ini dibuat Bondowoso ini. Kami juga nunggu yang ditunjuk dari pimpinan rekanannya Mas. Bukannya kami nggak mau survei, tidak, karena ketika nanti kami survei dulu, ada rekanannya ditunjuk, kita harus survei ulang. Siap. Nah, itu yang menjadi kerja 2 kali kekhawatiran kami itu. Ini pertanyaan dari Pak Rosi ini juga. Ini kapan tim perencanaan ini survei? Insya Allah minggu-minggu ini sama Mas. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang lain mungkin ada pertanyaan, mungkin monggo kita diskusi saja terkait dengan proses pembuatan RAB, baik yang konstruksi maupun yang non konstruksi. Ada lagi nggak? Mas Ferry mungkin izin ya, nanti kita lebih efektif kalau kita offline ya. Iya, harusnya gitu Mas. Ini mohon maaf ini karena kondisi kemarin sebetulnya sudah matur ke Bu WR terkait dengan proses pelaksanaan Cibaja ini mungkin bisa offline, tapi karena kondisi Omikron kayaknya kita masih belum bisa melakukan secara offline. Kemudian nanti lah kita agendakan kayaknya untuk proses bagaimana menyusun RAB, kemudian Excel-nya bagaimana, itu kayaknya tidak cukup ya melalui daring ya. Perlu mungkin kita langsung workshop bagaimana cara menyusun RAB. Mungkin yang lebih ini yang konstruksi ya Mas Ferry, karena konstruksi lebih kompleks ya.
Nah, iya Mas Asep. Maksud kami juga begini, ketika kita daring begini, kami juga harus susah juga sebetulnya karena beberapa mungkin kami ngasih beberapa trik atau ngasih beberapa panduan terkait penyusunan itu memang harusnya ketemu luring Mas, langsung ketemu dengan case, kita buat permasalahan di sana, kita kerjakan bersama atau buat kelompok sekalian. Fungsinya apa? Ketika memasukkan di Sibaja kita sebenarnya sudah satu format lah bahasanya Mas. Jadi apa yang kita Sibaja mau, user kami sebetulnya formatnya tidak miss di dalamnya sebetulnya. Kekuatannya kalau nggak luring ya susah juga sebetulnya Mas. Ya minimal ya lebih dari 1 hari lah, 1-2 hari lah minimal ketemu dengan teman-teman untuk begini, case-nya begini. Itu kayaknya lebih matang sebetulnya Mas. Ya, mudah-mudahan nanti saya coba kembali usulkan ya kalau bisa luring, kemudian kita akan untuk koordinasi selanjutnya bisa lebih baik ya karena ada hal-hal tertentu yang agak sulit kalau daring ya seperti tadi ya bagaimana menyusun RAB itu ya kan kalau kita tidak langsung dipraktekkan ya bentuk Excelnya seperti apa itu agak sulit mungkin ya untuk teman-teman bisa memahami. Tapi kalau langsung mungkin kita langsung face to face langsung saling koordinasi mungkin akan lebih cepat ya maksudnya Mas Ferry ya. Jadi seperti itu ya. Ya. Mudah-mudahan nanti kalau di wabah pandemi ini mulai melandai ya karena mungkin kita tahu ya teman-teman di kantor pusat juga ada beberapa ya yang sudah terjangkit Omikron corona. Jadi saya izin dulu nanti mungkin apakah diizinkan untuk luring ya mungkin kalau sehari 2 hari mungkin cukuplah untuk melakukan luring untuk membahas Sibaja ini. Mudah-mudahan sudah ada lampu hijau sebetulnya dari Bu WR kemarin menginstruksikan, tinggal apakah memungkinkan dalam kondisi seperti ini mungkin lagi Mas Ferry. Ya nunggu 3 mingguan lagi, 2-3 minggu lagi lah Mas. Mungkin stabil. Ya mudah-mudahan kita ketemu luring ya untuk membahas ini. Ya, mungkin sebelum kita tutup acara ada lagi yang lain mungkin yang ingin memberi masukan. Izin Mas Ferry, tadi Mas Nopan sebetulnya ngirim satu file ya Mas Ferry terkait dengan RAB konstruksi. Mungkin nanti kita diskusikan format RAB konstruksi yang dibuat Mas Nopan. Saya pikir sudah diskusi dengan Mas Ferry. Jadi ada format detail ya, format RAB yang kita bisa buatkan dan kita bisa nanti kita di workshop-an lah, nanti kita workshop karena ini tidak bisa kalau ini tidak di workshop-kan. Juga silakan kalau tidak ada saya akan ada ya teman-teman mungkin ada yang lain terkait dengan paket pengadaan yang sudah diusulkan apakah ada yang tanya kendalanya yang saya tangkap ini kemarin FKG ya ada dari FKG dari FKG ada Pak Rohim ada Pak Rohim FKG. Oke, Pak Rohim tidak ini standby. Kalau tidak ada pertanyaan mungkin saya akan menarik kesimpulan ya dari pertemuan kita hari ini ya. Jadi kesimpulannya jadi setelah kita evaluasi ya Sibaja ini jadi yang pertama teman-teman bisa memperbaiki untuk penamaan nama paket ya. Jadi yang pertama itu teman-teman bisa memperbaiki nama paket yang masih salah ya. Juga tentang pemilihan metode ya. Tadi banyak yang salah. Kemudian juga tadi sudah disampaikan oleh Mas Roni juga untuk memperbaiki RAB yang kurang detail tadi. Ada satu RAB dikelompokkan secara total sehingga belum dirinci, namun untuk lebih dirinci lagi. Kemudian untuk
konstruksi tadi sudah disampaikan oleh Mas Ferry bahwa untuk untuk RAB untuk konstruksi lebih didetailkan kembali, terutama untuk yang pengadaan yang di bawah 50 ya. Karena di pengadaan 50 ini sebetulnya tim dari pusat hanya mereview RAB yang di bawah 50, bukan membuat RAB ya. Jadi RAB yang dibuat oleh fakultas dan tim dari pusat itu hanya mereview dari RAB yang diusulkan oleh fakultas. Kecuali yang di atas 50 tadi, kalau dari 50 nanti yang membuat RAB mungkin secara rinci adalah dari tim teknis dari tingkat universitas. Kemudian juga mungkin kita untuk agenda ke depan kita usahakan mungkin kita agendakan rutin untuk evaluasi baja. Mudah-mudahan agenda ke depan untuk agenda depan rapat kita bisa dilaksanakan secara daring ya. Kita mungkin karena banyak sekali yang harus dipraktikkan langsung bisa melalui meeting ini. Mungkin itu kesimpulan yang kita dapat pada acara ini. Mungkin saya tutup acara ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.